Oke, jadi pemeriksaan pajak itu sebenarnya dibagi menjadi 3 proses, yaitu proses persiapan, kemudian proses pelaksanaan, dan juga proses pelaporan. Proses persiapan dimulai dengan dikeluarkannya nota dinas oleh kepala kantor ya teman-teman. Yang mana di tahap persiapan ini outputnya berupa audit plan dan audit program. Audit plan dan audit program ini isinya adalah pos-pos yang akan dilakukan pengujian dan juga metode dan tekniknya beserta MTP-nya. Misalkan pos peredaran usaha akan dilakukan pengujian dengan metode langsung dan tidak langsung. Kira-kira begitu isinya audit program itu. Nah, caranya menentukan pos-pos yang akan diperiksa itu berdasarkan dengan hasil dari analisis laporan keuangan. Dari hasil analisis laporan keuangan ini dituangkan dalam audit program, yang mana hasilnya adalah pos-pos yang akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah audit plan-nya ini jadi, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, jadi kalau kita korelasikan ya, dari korelasinya antara persiapan ini semacam kayak proposal gitu. Proposal kalau kita buat KTTA. Kita tentukan dulu apa objeknya, mana yang akan dianalisis. Nah, kemudian di pelaksanaan ini baru kita lakukan analisis atau pengujian sesuai dengan audit plan-nya. Nah, jadi pelaksanaan ini nanti akan mengikuti audit plan. Kemudian hasil dari pelaksanaan pemeriksaan ini berupa laporan hasil pemeriksaan yang akan dibuat mungkin SKPKB ataupun SKPKB ataupun SKPLB atau mungkin SKPN. Itu ya teman-teman. Oke, di dalam pelaksanaan pemeriksaan ini yang dilakukan pemeriksa itu dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Jadi kertas kerja pemeriksaan ini sebagai bukti bahwa pengujian itu telah dilakukan, kira-kira begitu teman-teman. Nah, di semester UAS ini kemungkinan kita akan diuji apakah kita bisa membuat kertas kerja pemeriksaan atau tidak. Nah, gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba cek apa itu kertas kerja pemeriksaan. Nah, gini. Kertas kerja pemeriksaan itu singkatnya adalah tulis apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis. Jadi semacam rekaman gitu, bahwa pengujian itu emang udah dilakukan, jadi bukan ngasal gitu ya.
Nah, catatan secara rinci mengenai prosedur, bukti, pengujian, dan simpulan yang diambil. Nah, KKP itu kalau kita lihatnya itu kayak semacam folder gitu ya. Jadi yang paling atas itu ada KKP induk yang memuat per jenis pajaknya, PPh Badan, pasal 21, pasal 22, 23, sampai PPN nanti di paling bawah. Kemudian kalau kita pengen melihat misalnya nih angka 260 juta ini dapatnya dari mana? Kita akan dibawa ke referensi B, KKPB. Nah, KKPB ini berisi uraian dari PPh badannya. Nah, kalau peredaran usaha, kita pengen tahu angkanya dari mana, kita lihat dulu ke B1. Nah, jadi kayak berlapis-lapis gitu. Nah, yang paling bawah itu namanya KKP pendukung. Nah, ini KKP pendukung. Nah, di KKP pajak ini unik ya teman-teman. Jadi bentuknya itu ada bagian yang diformalkan, juga ada bagian yang tidak dibakukan. Jadi bagian atas ini udah template, sama bagian bawah juga template. Bagian tengah ini sebenarnya kosong. Jadi pemeriksa bebas mau buat bagian tengah ini diisi apa, bisa diisi tabel, bisa diisi grafik, tulisan, dan sebagainya. Jadi bagian tengah ini nggak dibatasi. Gitu. Tapi paling sedikit memuat sumber data, bukti, teknik yang dilakukan, dan juga simpulannya. Gitu. Oke, ini kayaknya sama. Kode indeks berkas. Berarti kalau KKP kan bentuknya kayak berlapis-lapis gitu, berarti kita harus mengisinya dari KKP yang paling belakang dulu. Kayak ngisi SPT, jadi dibuat dulu dari KKP pendukungnya, baru hasil dari KKP pendukung dibawa ke depan. Itu ya teman-teman. Jadi ngisinya bukan dari depan, terus kita buat rinciannya gitu, enggak. Tapi diisi dulu dari KKP pendukungnya. Oke, contoh latihannya, kita coba latihan yang di LMS saja teman-teman. Latihan. Oke, kita coba latihan yang orang pribadi dulu. Habis ini baru kita masuk ke KKP yang badan. Nah, pada tahun 2020 pemeriksa memperoleh tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tuan Popon Kerok, pengusaha industri pembuatan bawang goreng untuk tahun pajak 2019. Dia ini pengusaha orang pribadi ya. Ini data-data. Nah, ini ketika melakukan pemeriksaan, kita langsung melihat di audit programnya, audit plan-nya, jenis pajak PP orang pribadi. Pos-pos yang akan diperiksanya ini adalah hasil dari ALK. Jadi di ALK-nya itu waktu membuat audit plan itu dianalisis kira-kira pos mana sih yang berpotensi
wajib pajak ini masih belum melaporkan semua, masih melakukan kecurangan gitu istilahnya. Nah, ternyata dari hasil ALK ini pemeriksa diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan di 3 pos. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri, kemudian penghasilan tidak kena pajak, dan juga di bagian kredit pajak. Nah, gitu. Metode pemeriksaannya buat penghasilan neto dalam negeri itu langsung dan tidak langsung. Kemudian di PTKP itu langsung, kredit pajak juga langsung. Nah, ini bisa pemanfaatan informasi, pemusatan angka-angka, analisa BED, dan kekayaan bersih, dan seterusnya. Oke. Nah, ini informasi dari SPT PP orang pribadi. Nah, berarti kalau kalian melakukan pemeriksaan pajak itu adalah pemeriksaan atas SPT-nya, gitu ya. Pemeriksaan pajak itu adalah pemeriksaan terhadap SPT tahunan, SPT-nya. Ini bukan kita memeriksa di laporan laba rugi, bukan, tapi kita memeriksa di SPT-nya. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi gimana sih bentuknya SPT orang pribadi dan SPT badan, termasuk SPT massa ya. Ternyata di ALK ini kita diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan di pos ini. Penghasilan itu dalam negeri, kemudian PTKP, dan juga di pos kredit pajak. Nah, kemudian bagaimana dengan pos-pos lainnya yang misalnya penghasilan itu dalam negeri dengan hubungan pekerjaan? Kok nggak diuji ya? Berarti menurut pemeriksa waktu membuat audit plan itu di penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan itu nggak ada penghasilan yang belum dilaporkan. Juga penghasilan dalam negeri lainnya juga kayak gitu. Tapi apakah mungkin wajib pajak belum melaporkan yang nggak diperiksa? Ya itu bisa aja, tapi menurut audit plan tidak diperiksa, jadi kita nggak perlu memeriksa di bagian itu. Gitu. Oke. Kemudian ada data. Nah, ini wajib pajak ini melaporkan apa ini? SPT yang nihil. Nah, jadi ya nggak sih? PP terutangnya segini, kredit pajak segini. Oh enggak, dia kurang bayar. Ini ada SSP PP 29 kurang bayar 78 juta. Tapi menurut kantor pajak dia masih belum, SPT-nya belum diisi secara benar gitu. Oke. Berdasarkan kartu keluarga, Popon Kron masih bergabung di KK milik saudaranya. Saat diperiksa, Popon tidak mempunyai catatan penjualan dengan alasan kemalingan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Oke. Dari hasil wawancara diperoleh pengeluaran tahun 2019 sebagai berikut. Nah, ini keterangan dari menurut Popon tentang hartanya dia. Buatlah kertas kerja pemeriksaan gitu. Oke, dari soal ini ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan, teman. Pertama, kita disuruh menguji 3 pos sesuai audit plan ya. Pos penghasilan itu, PTKP, dan kredit pajak. Kemudian berdasarkan pada saat diperiksa tidak mempunyai catatan penjualan dengan alasan kemalingan. Nah, berarti ketika wajib pajak, berarti kan kalau catatannya hilang, berarti wajib pajak dianggap tidak melakukan pencatatan, benar nggak? Jadi kan dia kehilangan semua bukti-bukti penjualan, bukti-bukti pembelian dan sebagainya. Nah, ketika wajib pajak kehilangan pembukuannya, berarti otomatis metode langsung
tidak bisa digunakan untuk menguji peredaran usaha. Kira-kira begitu. Ya, apa yang mau diuji kan, karena dia kehilangan pencatatannya. Jadi udah nggak punya, emang udah nggak ada lagi lah, hilang semua. Nah, oke, sebelumnya kan kita disuruh menguji 3 pos peredaran penghasilan neto, kemudian pos PTKP, kemudian pos kredit pajak. Nah, penghasilan neto yang perlu diperhatikan adalah pastikan wajib pajak telah melaporkan seluruh peredaran usahanya. Nah, berarti untuk pos penghasilan neto ini yang ditekankan adalah completeness-nya. Nah, karena kita nggak menguji harga pokok penjualan dan biaya lainnya, berarti ya nggak perlu kita uji. Kemudian PTKP ini pastikan PTKP wajib pajak sudah benar. Diuji apakah wajib pajak ini membebankan PTKP yang lebih tinggi dari seharusnya atau tidak. Kemudian kredit pajak pastikan sudah dibayar atau sudah dipotong. Bisa nggak wajib pajak mengaku dia udah bayar PPh 25 tapi sebenarnya nggak ada. Nah, itu bisa kita koreksi di sini. Oke, kemudian kita coba di KKP-nya. Oke, ini. Pertama yang harus kita buat adalah kita cek dulu induknya. Oke, ini KKP induk untuk PPh orang pribadi. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari KKP B1 sampai B10. Nah, ini masalah indeks ini sebenarnya lebih baik mengikuti yang di SE-nya ya, teman-teman. Jadi ini kan kalau di SE itu kan kalau dia menggunakan NPPN itu dia stop di B6. Nah, jadi PTKP udah nggak B7 tapi B berapa gitu. Nah, ini biar urut aja aku buat B7, B8, B9, B10. Tapi sebenarnya lebih baik mengikuti yang di SE. Karena di SE untuk yang orang pribadi yang menggunakan NPPN itu dia nggak dijelasin setelah kompensasi kerugian ini pakai indeks berapa. Gitu. Oke. Pertama yang kita uji apa tadi? Yang kita uji pertama adalah peredaran usaha, ya kan? Penghasilan itu dalam negeri sehubungan dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, dia tidak bisa menggunakan metode langsung. Oke, coba kita lihat di B1. Nah, B1 itu penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan usaha. Nah, pengujian dengan metode langsung tidak dapat dilakukan karena wajib pajak menyatakan seluruh datanya kehilangan seluruh datanya. Jadi di KKP itu nggak hanya berisi angka-angka ya teman-teman. Diceritakan juga kejadiannya itu seperti apa, kronologinya seperti apa. Jadi nggak hanya kalian menghitung angkanya segini itu enggak. Nah, jadi tetap diceritakan
bagaimana pemeriksa itu merasa hal ini perlu dilakukan dan hal ini tidak perlu dilakukan. Kemudian kalau ada masalah, bagaimana pemeriksa mengatasi masalah tersebut itu dituangkan semua dalam KKP-nya. Oke, ternyata di sini didapatkan hasilnya itu kan segini, 4314. Nah, tapi ternyata ini harus referensi lagi ke B11. Berarti kita buat dulu sebenarnya yang di sini, di B11, yaitu menggunakan analisa biaya hidup dan kekayaan bersih. Nah, jadi kan tadi peredaran usahanya tidak bisa dilakukan pengujian langsung, nah, sehingga harus menggunakan metode tidak langsung. Nah, tapi metode tidak langsung ini resikonya tinggi ya teman-teman. Ketika wajib pajak keberatan masih nggak terima lagi, kemudian banding. Nah biasanya kalau banding itu agak susah gitu, karena kalau di pengadilan itu biasanya hakim lebih mementingkan buktinya mana gitu. Jadi agak susah metode tidak langsung ini untuk dijadikan pembuktian gitu. Karena ini kan sebenarnya metode tidak langsung itu kan hanya apa ya, secara teori kan benar gitu, tapi pembuktiannya nggak kuat gitu. Oke, kita cek sumber datanya. Kalau analisis biaya hidup itu bisa dari konfirmasi pihak ketiga, bisa juga dari wawancara dengan wajib pajak yang dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan gitu. Nah, jadi teknik analisis biaya hidup itu kan sebenarnya minimal penghasilan itu kan setidaknya harus sama dengan biaya hidup. Kalaupun penghasilannya lebih tinggi dari biaya hidup, berarti akan ada penambahan harta gitu. Kalau penghasilannya lebih kecil, berarti akan ada penurunan harta atau penambahan utang. Kira-kira begitu. Nah, dijelaskan di sini pengujian teknik analisis biaya hidup dan penambahan kekayaan didasarkan pada fakta bahwa penghasilan yang diperoleh wajib pajak digunakan untuk membayar biaya hidup dan jika masih tersisa akan digunakan untuk menambah kekayaan. Maka sudah seharusnya jika biaya hidup ditambah dengan penambahan kekayaan akan sama dengan penghasilan selama setahun, termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak. Nah, berarti ketika kita menggunakan analisis biaya hidup dan penambahan harta, kita harus tahu berapa biaya hidup selama setahun yang dikeluarkan wajib pajak dan berapa penambahan hartanya atau pengurangan hartanya. Nah, ini akan apa ya istilahnya menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak ketika bagi pemeriksa pajak ketika menganalisis berapa biaya hidup dari wajib pajak. Karena biaya hidup ini kan itu kan kita mau wawancarai wajib pajak gitu. Ketika wajib pajak diperiksa dan dia tahu kalau semakin banyak dia menyebutkan biaya-biaya yang dikeluarkan, berarti akan semakin tinggi pula hasil perhitungan penghasilannya. Nah, jadi biasanya kemungkinan wajib pajak akan mengecilkan biaya hidupnya gitu ya teman-teman. Nah, misalnya biaya dapur, berapa sih Pak biaya dapurnya selama setahun itu gitu? Kira-kira sih biasanya 105 juta mas 1 bulan gitu. Nah, kata kira-kira di situ akan jadi masalah buat pemeriksa nanti. Nah, kira-kira itu kata kira-kira itu kan suatu yang nggak jelas apakah ini maksimal, maksudnya biaya dapur paling tinggi maksimal atau apakah ini minimal gitu. Kalau dia bilang maksimal sih paling tinggi sih 105 juta mas. Nah berarti kan ketika dia bilang 105 juta per bulan, oh 105 juta per bulan paling tinggi. Berarti kalau kita kalikan 12 berarti kita masih salah gitu kan. Karena kok dikali 2 kan wajib pajak bisa bilang kan dikali 12 sih mas kan itu kan paling tinggi, nggak setiap bulan segitu gitu. Nah jadi kalau wajib pajak bilangnya paling tinggi kita harus turunkan lagi. Jadi sebisa mungkin itu berapa sih Pak biaya minimalnya gitu.
ketika dia bilang biaya minimal, dia itu nggak bisa mengelak lagi apa kalau kita kalikan 12. Nah, misalnya minimal 100 juta gitu. Berarti kalau kita kalikan 12, dia nggak bisa protes lagi kan. Kan dia sudah bilang minimal. Atau mungkin kalau dia bilang rata-rata itu masih bisa kita kalikan 12. Tapi ketika dia bilang kira-kira itu nanti akan agak beresiko bagi pemeriksa pajak. Karena itu kan berarti nggak valid gitu kalau kira-kira. Oke. Nah, ini teman-teman perhatikan. Oke, sebelum itu ini harta. Nah, harta ini juga akan sebenarnya mencari. Oke, sebentar ada pertanyaan. Oh enggak, Umar ternyata. Oke, kalau harta ini sebenarnya kita juga akan bagi pemeriksa ini suatu yang susah gitu untuk dicari harta itu. Kalau dia mungkin PNS atau pejabat gitu ya. Kalau pejabat itu kan dia harus melaporkan setiap tahun itu LHKPN, ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, itu kita bisa ambil basisnya di situ. Tapi ketika dia bukan pejabat atau PNS, itu kan dia nggak ada kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Jadi tracingnya itu akan lebih susah. Apakah dia sudah melaporkan seluruh hartanya atau belum? Nah, itu yang jadi tantangan tersendiri. Oke. Dari data yang kita dapat, dia menyebutkan ada, sebentar, kita cek di soalnya tadi ada berapa. Kita cek di soal, dia menyebutkan 13 biaya dapur, listrik, telepon, transportasi, perawatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini setiap biaya-biaya di sini kita harus tahu bagaimana bagaimana apakah biaya-biaya ini sudah disebutkan dengan benar oleh wajib pajak, sudah di nilainya ini sudah benar gitu. Oke. Berarti biaya hidupnya tinggal kita kopas ke sini. Nah, ada beberapa biaya yang mungkin memerlukan perhatian gitu. Misalnya di biaya pendidikan gitu, biaya pendidikan anak. Nah, biaya pendidikan anak ini perlu kita cek sebenarnya benar nggak sih gitu nilainya segitu. Nah, caranya yang paling gampang itu kan kalau biaya pendidikan berarti kan bisa dikonfirmasi ke lembaga pendidikannya gitu. Jadi kita nggak bisa percaya sepenuhnya dengan wajib pajak. Dia bilang 360 juta, kita oh ya wis 360 juta gitu nggak. Tapi harus kita pastikan dulu apakah benar 360 juta. Khusus kalau memang biaya-biaya seperti biaya dapur, terus biaya apa ya, misalnya biaya sumbangan, itu kan agak susah kita men-tracingnya. Nah, tapi kalau biaya-biaya seperti pendidikan anak, kemudian kesehatan, ada nggak kesehatan? Kesehatan ini kan bisa kita tracing ke misalnya ke pihak asuransinya, ke sekolahnya gitu. Nah, ini juga ada temuan menarik ya teman-teman dari soal ini bahwa wajib pajak itu dia mengaku bahwa di sini coba dilihat penghasilan tidak kena pajaknya, dia mengatakan 54 juta. Nah, 54 juta ini berarti kan otomatis ini kan TK 0 kan? TK 0. Nah, tapi dia mengatakan bahwa ada biaya pendidikan anak. Nah, itu berarti harus kita pastikan itu biaya apa gitu. Apakah dia membiayai anak angkat atau keponakannya, itu perlu kita pastikan, teman-teman. Karena kalau dia bilang
PTKP-nya 54, tapi ada biaya pendidikan anak, sedangkan setelah kita cari itu nggak ada, berarti kan ada indikasi wajib pajak itu berbohong gitu ya. Jadi ada indikasi dia melakukan apa ya, menutupi biaya-biaya lain yang lebih besar gitu. Oke. Nah, jadi kalau sempat kalian tulis juga asal dari masing-masing biaya ini. Saya biaya dapur per bulan adalah perkiraan rata-rata biaya dapur selama sebulan yang terdiri dari ini gitu. Jadi kalian bebas berkreasi di KKP ini. Jadi nggak masalah kalian mau tulis apa, kalian mau buat grafik, buat tabel atau buat apapun, pokoknya nggak dibatasi gitu. Nah, oke. Perhatikan di sini PPh 25 teman-teman. Nah, PPh 25, biaya PPh 25. Biaya PPh 25 yang didapat dari hasil wawancara mana ya? Nah, ini PPh pasal 25. Dia melaporkan sebesar 150 juta. Sedangkan setelah dicek ke MPN, modul penerimaan negara, itu ternyata ketemu bahwa PPh 25-nya itu 575 juta. Nah, berarti kan ini kan temuan-temuan yang tapi dia kurang pandai lah menutupinya di PPh 25. Kita kan punya datanya lengkap kalau PPh 25. Jadi langsung kita bisa koreksi data biayanya di sini 575. Kemudian ada juga biaya yang belum dia laporkan, yaitu PPh pasal 29, 78 juta. Nah, ini ada yang cukup aneh teman-teman ya, mengenai biaya cicilan rumah. Biaya cicilan rumah 50 juta. Nah, sedangkan di sini dia di akhir, kalau ada yang dicicil, ada pajak cicilan rumah, namanya cicilan rumah, otomatis dia harusnya di sini ada utang kan, ada utang hipotek gitu. Tapi ternyata di sini wajib pajak nggak melaporkan utangnya gitu. Nah, inilah ketika kita kalian pasti udah pernah kan pendampingan pengisian SPT di KPP waktu PKL dulu. Nah, ini kan biasanya kalau wajib pajak ngisi daftar harta itu kan sama tahun lalu aja Mas gitu. Nah, inilah efek-efek dari ketidakpedulian. Nah, sama kan aja tahun lalu Mas, ketika dilakukan pemeriksaan, nah, kasihan kan pemeriksanya bingung kan ini. Nah, kok bisa ada cicilan rumah tapi di sini nggak ada utang atau nggak ada penambahan harta gitu. Ini akan aneh tentu saja ini. Nah, kalau daftar harta itu mungkin yang bisa di tracing penambahannya, misalnya wajib pajak belum melaporkan itu mungkin cuma sebatas di tabungan ya teman-teman yang bisa di trace. Kalau tabungan dan tanah gitu mungkin yang bisa di trace lah istilahnya, apakah benar sih wajib pajak ini punya harta ini gitu. Oke, setelah dilakukan pengujian, nah ini asumsinya biaya dapur adalah biaya rata-rata, berarti kita boleh mengalihkan 12 ya teman-teman. Kalau 105 ini ternyata biaya maksimal, berarti kita nggak bisa kalikan 12. Biaya listrik, air rata-rata juga, dan dikonfirmasi ke PDAM dan PLN. Nah, kalau biaya listrik dan biaya air ini bisa kita lakukan konfirmasi ke pihak terkait gitu. Jadi kita pastikan ini nggak dikecilin gitu. Nah, telepon dan internet bisa kita cek ke Telkom misalnya. Kemudian transportasi, nah ini nggak bisa. Transportasi agak susah. Jadi biaya BBM ini mungkin hanya kira-kira gitulah. Misalnya mobilnya apa gitu. Misalnya mobilnya Honda Jazz. Nah, Honda Jazz ini kira-kira dipakainya kemana aja sama wajib pajak, dan kira-kira konsumsi bensinnya berapa, kemudian
harga per liternya berapa. Nah, hanya sebatas kira-kira itu aja. Kemudian perawatan kendaraan juga nggak bisa di tracing. Kalau di tracing satu-satu ya agak susah dan belum tentu pihak ketiga itu akan masih punya catatannya gitu. Nah, juga ini ada gaya hidup atau rekreasi. Ini gaya hidup sosialita rekreasi juga nggak bisa di tracing lah kayaknya. Biaya hidupnya ini, gaya hidup sosialita dan rekreasi. Kemudian sumbangan zakat juga nggak bisa, PBB bisa kita cek SPPT-nya, kemudian retribusi lingkungan juga nggak bisa, cicilan rumah kita masukkan PP 29-nya. Jadi emang analisis biaya hidup ini bisa dibilang sangat itu ya teman-teman, sangat nggak sempurna gitu, nggak ideal karena emang ya hanya sebatas secara teori benar tapi realnya itu susah gitu, buat mendapatkan biaya hidup yang semestinya gitu, yang sebenarnya. Karena biaya hidup analisis biaya hidup ini akan ideal kalau wajib pajak itu jujur semua gitu. Kalau enggak ya ini tadi kita lakukan, kalau nggak bisa di tracing ya udah kita percaya aja berapa yang dia bilang gitu. Nah, kelemahannya emang di situ. Oke. Biaya perawatan kendaraan, gaya hidup, retribusi lingkungan merupakan klaim wajib pajak dan tidak dapat dikonfirmasi. Pemeriksa memutuskan dan percaya sepenuhnya. Nah, oke. Kemudian kita cek hartanya. Nah, di sini wajib pajak melaporkan adanya penambahan warisan. Warisan itu sebenarnya biasanya perlu dicek teman-teman. Perlu dicek apakah ini benar-benar warisan atau sebenarnya hibah. Nah, itu kan memang di masyarakat kita kadang tipis lah ya bedanya antara warisan sama hibah. Gitu. Kalau ditanya warisannya dari mana, dari kakek gitu, kakeknya masih hidup, masih. Nah, itu kan perlu dikoreksi ya teman-teman. Jadi kalau hibah itu kan yang memberikan hibah itu orangnya masih hidup, sedangkan kalau warisan itu orangnya sudah meninggal, hartanya dibagi-bagikan. Nah, itu namanya harta warisan. Gitu. Kalau efeknya ke PPh, kalau warisan itu, kalau warisan itu dia bukan objek pajak, sedangkan kalau dia hibah itu bukan objek pajak jika 1 derajat. Jadi kalau hibahnya dari kakek itu sebenarnya sudah masuk ke objek pajak. Oke, jadi ini perlu dipastikan apakah warisan yang dia laporkan, dia bilang warisan ini memang benar warisan gitu. Nah, akhirnya kalau karena kita nggak misalnya dia itu bukan PNS ya, bukan pejabat itu, kita nggak bisa cek LHKPN, berarti ya kita gunakan data yang ada di SPT tahunan wajib pajak. Tuh. Nah, ini kan salah satu bentuk kelemahan lagi ya teman-teman. Ketika dia melaporkannya ya udah samain sama tahun lalu gitu, nggak ada penambahan harta setiap tahun, padahal ada gitu kan, jadi susah. Gitu. Penambahan harta berupa warisan harus dipastikan kebenaran klasifikasinya. Warisan berasal dari kakek yang telah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan waris. Nah, ini ada buktinya juga teman-teman. Oke, jadi harta akhir tahun 12.600, aktiva harta awal tahun 950, dicek di selisihnya penambahannya 2650, sedangkan dari hasil biaya hidup tadi ketemu 4.164 ditambahkan dengan 2650 dikurangi dengan penghasilan yang bukan objek pajak atau warisan. Oke, ada pertanyaan. Dari 000. Kalau with POP, PKK apa PKK nih? PKK pembukuan, PKK pengusaha.
apa di PPKK apa ya? Pembukuan berarti ngerjainnya sama kayak PP Badan. Pada B1 cuma menguji kebenaran, berarti tapi kalau B6 tentang penyesuaian fiskal ya. Oke, kira-kira aku paham lah nih maksud pertanyaannya. Kalau dia pembukuan, ya, kalau dia pembukuan berarti kan cara dia kewajiban perpajakannya itu sama dengan PP Badan. Nah, jadi di B1, B6 kita uji kebenaran pengisian, kalau B6, B7 penyesuaian fiskal. Oke, benar seperti itu. Tapi perlu dilihat lagi apakah emang pos-pos itu ada di audit plan-nya. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah gitu. Total PPh 25 sebesar 575 dapat dari mana ya? Bukannya SSP PPh 25 bulan Desember 553 nggak termasuk karena baru disetor 2020. Sedangkan di situ itu biaya tahun 2019. Oke, coba kita lihat. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, maksudnya ini ya, SSP di bulan Desember 2020. Nah, maksudnya gini teman-teman. Untuk pembayaran oke, diingat-ingat lagi, batas waktu penyetoran gitu ya. Batas waktu penyetoran PPh pasal 25 itu kan tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau dia bayar di tanggal 10 bulan 1 gitu. Kalaupun dia terlambat, selama itu emang dia setornya untuk masa itu ya nggak masalah, bisa kita perhitungkan untuk tahun itu gitu teman-teman. Oke gitu ya. Oke. Kemudian sampai mana tadi? Oke, di sini diberikan kesimpulannya berdasarkan hasil analisis biaya hidup ketemu selisihnya segini gitu. Dasar hukumnya pasal 12 ayat 3. Pasal 12 ayat 3 itu tentang apabila DJP memiliki data baru, nah itu dibaca sendirilah pasal 12 ayat 3, kalau 4 ayat 1 itu objek pajak. Objek pajaknya yang dimaksud di sini adalah penambahan harta yang belum dikenakan PPh gitu ya. Oke, setelah dari B1 kita cek lagi di induknya. B2 kita nggak lakukan pengujian. Pengujian berikutnya adalah pengujian tentang PTKP. Nah, PTKP ada di B7. Nah, jadi pengujian PTKP seperti teman-teman. Nah, sumber pengujian PTKP itu sebenarnya agak menarik ya teman-teman. Data yang sah secara hukum itu hanya kartu keluarga. Jadi kalau kita melakukan pengecekan itu bisa dari kartu keluarga, tapi itu kartu keluarga itu pun nggak satu-satunya cara untuk mengecek kebenaran PTKP gitu teman-teman. Misalnya katakanlah mertua gitu, mertua kan masih bisa ditanggung ya teman-teman, masih masuk PTKP kalau dia ditanggung sepenuhnya. Tapi ketika kita cek kartu keluarga, apakah mertua itu masuk di kakaknya kan kemungkinan tidak gitu. Apalagi kalau misalnya dia menanggung, kalau anak angkat masih bisa lah ya. Kalau mertua itu loh yang susah. Orang tua juga nggak bisa, juga susah masuk kakaknya. Untuk dimasukkan ke kakak itu jarang. Nah, jadi kita nggak bisa serta-merta melihat dari kartu keluarganya. Gitu. Kesimpulan, nah ini kan wajib pajak kan dia udah bilang TK0 gitu kan, udah paling kecil TK0 itu. Jadi kemungkinan besar ya nggak perlu kita cek-cek lagi lah. Mau kan nggak mungkin kita ubah PTKP-nya jadi 0. Oke.
Nah, dari kartu keluarganya dia ternyata dia itu masih ikut KK milik saudaranya. Jadi PTKP wajib pajak itu 54 juta. Oke. Kemudian dari B7 ini kita pindahkan ke ini, ke sini, ke PTKP 54 juta. Nah, setelah itu yang pos yang ketiga yang diuji adalah kredit pajak, nah, B9. Oke, dari kredit pajak ini sebenarnya bisa dilakukan pengecekan melalui modul penerimaan negara ya teman-teman. Jadi ketika kita store PPh 25 misalkan, nah itu akan tercatat di modul penerimaan negara. Oke, kemudian kalaupun nggak ada di modul penerimaan negara, kita nggak bisa bilang bahwa kredit pajak itu nggak sah gitu. Kita harus lakukan konfirmasi ke bank gitu. Apakah memang benar dia udah melakukan pembayaran gitu. Kayak wajib pajak melaporkan ada 2 kredit pajak, yaitu PPh pasal 25 dan juga pasal 29. Kita cek di 91 dan 92. Nah, 91 ini dia kredit pasal 25. Nah, jadi pengujiannya kayak gini teman-teman. Kita cek SSP-nya ada apa enggak di modul penerimaan negara. Ternyata ditemukan bahwa SSP masa Februari tidak ditemukan, dan setelah dilakukan konfirmasi ke bank, itu juga nggak ditemukan bukti bahwa wajib pajak itu sudah menyetorkan PPh untuk masa Februari. Nah, jadi kredit pajak di masa Februari ini dianggap nggak sah gitu, bohong gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa nanti membuat STP gitu ya, surat tagihan pajak untuk wajib pajaknya, gitu. Tapi nggak dibahas lebih dalam di sini kayaknya. Karena kan dia STP itu kan diterbitkan salah satunya karena PPh yang terutang di tahun berjalan itu kurang gitu, kurang dibayar atau tidak dibayar. Jadi sebenarnya atas PPh 25 masa Februari ini kita juga bisa terbitkan STP. Kalau kalian mau nambahkan juga bisa di induknya ini, jadi nanti ada nih poin STP ini kalian bisa masukkan PPh 25, temuan PPh 25 yang belum di store tadi. Nah, untuk pasal 29-nya sama, dicek ke modul penerimaan negara dan juga konfirmasi ke bank. Nah, setelah dicek ternyata sama gitu. B91, B92 dimasukkan ke B9, jumlahnya dimasukkan ke PPAOP. Nah, KKP PPAOP. Di sini ternyata PTKP-nya, kredit pajaknya ketemu segini teman-teman. Oke. Nah, ternyata di sini ada tambahan KKP B8. KKP B8 itu untuk menghitung PPh terutang. Nah, ini aku rasa kalian udah bisa lah ya, pandai lah yang menghitung PPh yang terutang. Kalau kan gampang kan ini kan, tinggal dikali-kali gitu. Oke. Nah, sekarang ketemu bahwa PPh kurang bayarnya itu 570 juta. Sekarang dalam SKPKB, berarti kan ini kan nanti hasilnya SKPKB ya teman-teman, karena dia ternyata ditemukan bahwa kurang bayar. Nah, dalam SKPKB kalau kalian cek di pasal 13 ayat 2 KUP atas SKPKB karena pemeriksaan, detailnya aku agak lupa, tapi karena kalau dia hasilnya dari pemeriksaan itu dia kena bunga pasal 13 ayat 2 teman-teman. Nah, seperti yang kalian tahu kalau penghitungan bunga di pasal 13 ayat 2 ini kan agak berubah gitu ya. Yang semula kalau 2% gitu kan ya, kita dulu belajar KUP di semester 2, sekarang itu perhitungannya agak beda gitu. Ada
cara menghitungnya yang udah berubah gitu. Di B10 coba kita lihat cara menghitungnya. Nah, ini. Nah, jadi yang model perhitungan sanksi yang sekarang itu lebih disesuaikan dengan tingkat kesalahan wajib pajak gitu. Nah, kalau wajib pajak kesalahannya masih waktu pembetulan SPT, nanti uplift-nya ini akan lebih kecil gitu kira-kira. Jadi tarif bunga per bulan terus dihitung dengan rumus suku bunga acuan ditambah uplift 15% dibagi dengan 12. Nah, kalau dia kesalahannya waktu pembetulan SPT ini lebih kecil uplift-nya. Kalau dia kesalahannya waktu dilakukan penyidikan lebih tinggi lagi. Jadi semakin lama wajib pajak mengaku itu akan semakin tinggi uplift-nya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kan 15% ya. Jadi untuk mencapai 2% itu minimal suku bunga acuannya itu harus 9 ya teman-teman. 9%. Kalau suku bunga acuannya 9% baru bisa 2%. Bisa dapat 2% sama kayak yang dulu gitu. Nah, suku bunga acuan ini kalian bisa cek di KMK yang diterbitkan setiap bulan, biasanya di websitenya BKF. Atau di website lain juga ada pasti. Ternyata di ini aku pakai KMK yang terbaru. Sebenarnya tergantung kalian mau pakai KMK yang mana, disesuaikan aja sesuai bulan kalian menghitung sanksinya. Nah, ternyata di sini aku pakai KMK yang terakhir itu suku bunga acuan buat SKPKB itu 1,79%. Nah, jadi bunga per bulannya itu 1,4%. Nah, bunga dihitung dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020. Jadi ngitungnya itu dari akhir tahun pajak ya teman-teman. Januari sampai ini salah ya. Oke gini. Ketemu sanksinya segini. 143.554. Oke. Nah, ini STP kalian bisa tambahkan mungkin yang tadi hasil temuan pasal 25-nya kalian hitung sendiri. Misalnya di sini 25 juta ditambah dengan sanksinya gitu. Kalian bisa kreasikan sendiri di sini. Oke, untuk orang pribadi sepertinya cukup. Kalau ada pertanyaan, silahkan open mic atau chat ya teman-teman. Oke, berikutnya kita buat KKP untuk yang badan. Nah, ini yang badan memang agak banyak ya teman-teman. Kalau misalnya UASnya kayak gini ya repot juga ya, nangis juga nih. Soalnya emang soal ini emang nggak untuk diselesaikan dalam waktu 2,5 jam sepertinya. Kalau soalnya kayak gini. Maaf, tadi cara ngitung STP ya. Kalau STP yang pasal 25 maksudnya. Ya, STP pasal 25-nya. Sebenarnya kalau STP pasal 25 ya sama kayak waktu kalian belajar KUP dulu. Jadi kurang bayarnya 25 juta dikalikan dengan bunganya berapa dari hasil perhitungan bunga acuan ditambah uplift-nya. Uplift-nya kalau nggak salah berapa ya? 10% mungkin, nggak tahu, lupa pokoknya. Dicek aja di Undang-Undang Cipta Kerja itu berapa uplift-nya, kemudian dikali berapa bulan dia telatnya gitu aja. Tadi jangka waktunya kok bisa dari Januari sampai Juni. Nah, oke, jadi dicek lagi teman-teman. Pasal 13 ayat 2 itu ditambah bunga dihitung dari berakhirnya
tahun pajak, bagian tahun pajak atau masa tahun pajak. Nah, karena ini PPh tahunan berarti dihitung dari akhir pajak. Jadi mulainya Januari, kan akhir tahun pajak 2019 di Desember ya. Berarti ngitungnya dari Januari sampai Juni. Nah, Juni ini kan aku asumsi kemarin waktu mengerjakan selesainya di Juni gitu. Jadi nggak masalah kalian mau selesai di berapa itu bukan masalah. Asalkan kalau melebihi 24 berarti ya maksimal 24 bulan. Gitu. Kayak gitu ya. Izin bertanya, bunga yang pakai tarif KMK itu mulai berlakunya bulan berapa? Nah, ini bunga itu kan yang di KMK itu diterbitkan setiap tahun ya. Nah, kemarin itu kan batasnya sebenarnya kalau mulai ada itu ya cipta kerja itu. Jadi setelah ada undang-undang cipta kerja itu penghitungan bunga mulai pakai KMK itu. Jadi setelah ada cipta kerja untuk produk hukum setelah cipta kerja kita pakainya bunga yang di KMK. Berarti bukan sejak April. Bukan ya. Kecuali kalau kamu ngitungnya keterlambatan SPT. Nah, itu ngitungnya baru dari April. Tapi kalau ini SKPKB saat terutang dari PPh tahunan itu bukan April sebenarnya, tapi setelah berakhirnya tahun pajak gitu. Nah, ini emang perlu diperhatikan sih, soalnya emang KUP itu kan beda-beda gitu. Kalau kita ngitung sanksi ini kita pakai mulai dari bulan ini gitu kan emang agak ribet gitu. Nah, gitu ya. Jadi PPh tahunan itu ngitungnya dari berakhirnya tahun pajak. Jadi bukan dari April. Oke, gitu ya. Nah, ini SPT tahunan, KKP tahunan PPh Badan, PT Cemilen. Nah, ini emang agak banyak teman-teman. Di PPh Badannya aja kita disuruh menguji berapa pos? 4, 5, 6, 7, 8 pos. Nah, di PPh Badan kita disuruh menguji 8 pos, sedangkan di SPT masanya ada 5 SPT masa ya. 21, 23, 22 PPN. Nah. Oke. Kalau kita menguji peredaran usaha, berarti fokus kita adalah memastikan penghasilannya telah dilaporkan seluruhnya, gitu ya. Kalau di pos biaya, baik HPP, biaya usaha, berarti memastikan biaya yang dilaporkan benar-benar terjadi. Jadi concern kita agak beda di sini, lebih memfokuskan pada kelengkapan. Yang di sini di pos biaya-biaya kita lebih memfokuskan pada keterjadian gitu. Jadi jangan sampai ada penghasilan yang belum dilaporkan dan jangan sampai ada biaya yang dilaporkan tapi sebenarnya nggak ada. Ya efektif lah. Oke. Kemudian ini sama biaya usaha lainnya sama kayak ini, memastikan biaya yang dilaporkan benar-benar terjadi. Kemudian pos penghasilan luar usaha sama memastikan bahwa penghasilan di luar usaha semuanya telah dilaporkan. Kemudian biaya di luar usaha sama. Nah, penyusunan fiskal positif ini kita pastikan apakah telah sesuai undang-undang gitu. Jadi apakah wajib pajak ini melakukan koreksinya itu sesuai dengan undang-undang pajak, undang-undang PPh. Nah, ini sama.
Kemudian kredit pajak memastikan kreditnya itu telah disetor atau dipotong. Oke, ini data wajib pajak, nama, alamat, NPWP, dan seterusnya. Nah, jadi lebih enak teman-teman sebenarnya kalau kalian buat dulu rekonsiliasi fiskalnya. Nah, ini kan ada di semester berapa ya? Semester 1 sama 2 kalau nggak salah. Semester 1 sama 2 kalian pasti udah bisa lah ya buat rekonsiliasi fiskal. Diingat-ingat lagi bagaimana caranya gitu. Nah, karena ini berdasarkan rekonsiliasi fiskal, jadi sangat mungkin terjadi perbedaan ya teman-teman antara satu orang dengan yang lainnya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan dari jawabanku ini ada yang beda sama jawaban kalian ya nggak masalah gitu, karena emang rekonsiliasi fiskal ini tergantung orangnya lah gitu kalau nggak salah. Kalau mungkin kalian mengoreksi ini, aku nggak koreksi, itu udah biasa dikoreksi fiskal. Oke, dari sini sebenarnya dari soal ini yang perlu kalian cermati adalah setelah dibuat rekonsiliasi fiskal ini, yang perlu kalian lakukan adalah melakukan mapping, teman-teman. Nah, mapping ini penting sekali. Mapping itu apa? Mapping itu adalah istilahnya jembatan antara laporan laba rugi dan SPT gitu. Oke. Contohnya gini. Di laporan laba rugi itu kan berdasarkan PSAK ya teman-teman. Sedangkan di PSAK itu nggak dibatasi, dia mau nulis biaya apa gitu kan, nggak ada panduannya, nggak ada template-nya gitu. Jadi bebas mau menulis biaya, dia mau bilang namanya biaya apa, itu nggak ada batasannya gitu. Misalnya dia menulis di sini biaya asuransi gitu. Dia menulis di sini biaya asuransi. Atau mungkin gini lah, biaya BBM gitu. Biaya BBM. Kemudian juga ada biaya operasional gitu. Nah, di sini biaya BBM dan biaya operasional itu di SPT itu nggak ada gitu loh. Di SPT itu nggak ada yang namanya biaya BBM dan biaya operasional. Nah, itu wajib pajak harus mengklasifikasikan biaya BBM ini kalau ditulis di SPT namanya apa sih? Nah, kira-kira gitu. Nah, bentuknya kalau di SPT itu kan mana ya? Nah, ini kan ada pembelian, impor, biaya transportasi, dan seterusnya. Ini kan nggak ada biaya BBM itu masuk kemana gitu. Jadi perlunya kita lakukan mapping itu kayak gitu. Jadi ketika kita menguji SPT misalnya, wajib pajak melaporkan biaya lainnya 12 juta gitu. Nah, 12 juta ini terdiri dari apa gitu, harus jelas. 12 juta ini dari ini loh Pak, dari laporan laba ruginya ini gitu. Nah, jadi jangan sampai ketika biaya lainnya dia bilang 12 juta, ketika kita cari di laporan laba ruginya, kita cari di ledgernya itu nggak ada. Udah bingung kemana ini biayanya yang mana gitu kan, udah nggak jelas. Nah, inilah gunanya kita di awal-awal kita lakukan mapping terlebih dahulu. Nah, biar jelas ini arahnya kemana gitu. Nah, oke. Yang pertama, ini dari hasil koreksiku teman-teman. Dari peredaran usaha. Oke, kita uji dulu dari peredaran usaha ya teman-teman ya.
peredaran usaha langsung, memastikan metode seluruhnya, pemanfaatan informasi internal, penelusuran angka, pencarian bukti, pengujian keterkaitan arus uang dan piutang. Nah, ini kita disuruh melakukan pengujian arus uang dan piutang. Padahal di sini metodenya langsung. Nah, ini juga agak aneh sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita buat aja arus uang dan piutangnya. Soalnya di sini bilangnya metode langsung dan tidak langsung. Nah, baru kita pakai di sini arus uang dan piutang. Oke, ini yang mungkin agak teman-teman masih di arus uang dan piutang itu masih menghafal gitu ya. Sebenarnya kalau kalian paham konsepnya itu kalian nggak perlu hafalin ini tambah ini tambah ini tambah itu, nggak perlu sebenarnya teman-teman. Nah, jadi coba kita ilustrasikan dikit ya teman-teman buat merefresh ingatan. Jadi metode arus uang dan arus piutang itu sebenarnya basisnya adalah kita mengubah ya arus utang arus uang dan piutang ya. Arus uang dan piutang. Itu sebenarnya bahasa gampangnya itu mengubah cash menjadi akrual gitu. Nah, gampangannya gini. Kalau kita di akuntansi mengubah akrual menjadi kas, nah ini kebalikannya. Kita ubah kas menjadi akrual. Karena yang data yang kita pegang kalau kita menguji arus uang dan piutang itu adalah rekening koran. Rekening koran itu kan mutasi kas di bank gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya begini. Rekening koran kalau di kredit itu kan berarti isinya adalah penerimaan ya teman-teman. Kalau di kredit, debit kredit. Kalau di kredit isinya penerimaan. Sedangkan kalau di debit itu isinya adalah pengeluaran. Nah, di sisi kredit ini bisa menerima ada penerimaan dari berbagai macam sumber gitu. Misalnya dari penagihan piutang. Bisa juga dari pencairan deposito. Pencairan deposito itu maksudnya kita nabung deposito, kemudian kita cairkan, kita berarti masuk ke rekening kita. Itu namanya deposito. Kemudian juga kita bisa juga ada pencairan utang. Jadi kita utang ke bank, cair, ditransfer ke rekening koran kita. Bisa juga dari apalagi misalnya, bisa dari misalnya oke ini aja dulu. Nah, dari ketiga contoh ini ya teman-teman. Oke sebentar. Nah, ini kan berarti kan di sini kalau di jumlah ini kan dari total mutasi kredit atau dibilangnya total penerimaan bank. Ternyata dari total penerimaan bank ini nggak semuanya berupa penghasilan gitu. Sehingga harus kita keluarkan item-item yang bukan merupakan penghasilan. Nah, dari tiga ini kan sebenarnya yang item penghasilan kan cuma ini kan. Ini yang item penghasilan. Nah, oleh karena itu kenapa analisis arus piutang itu selalu dimulai dari penerimaan bank. Penerimaan bank. Nah, penerimaan bank sekian 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 kita kurangi dengan penerimaan yang bukan penghasilan gitu. Misalnya pencairan deposito. Dan juga pencairan utang.
Di sini XXX. Akhirnya ketemu di sini adalah penagihan piutang kan otomatis. Nah, sebenarnya yang kita mau cari dari perhitungan ini tuh ini penagihan piutang. Sehingga kalau di soal sudah dibilang bahwa penagihan piutangnya 1 juta gitu ya, berarti ya kita pakai aja angka itu langsung. Kita nggak perlu kurangi lagi dengan pencairan deposito. Gitu. Bedanya itu teman-teman, penagihan piutang sama penerimaan bank. Kalau penerimaan bank itu berarti kan dia udah termasuk semua penerimaan. Sedangkan kalau penagihan piutang berarti dia udah dikeluarin dari penerimaan yang bukan penghasilan. Nah, jadi di sini penagihan piutang di sini adalah penghasilan yang berupa cash. Sedangkan kan kalau kita menjual barang itu kan nggak selalu dijual dengan bentuk cash ya. Sehingga di sini ada penyesuaian akrual. Penyesuaian akrual. Penyesuaian akrual ini maksudnya kayak gini. Misalnya ini perusahaan yang baru mulai teman-teman ya. Account receivable-nya awalnya 0, kemudian lakukan penjualan, account receivable pada sales, katakanlah 100. Ini juga 100. Kemudian dilunasi 80. Ini dilunasi 80. Oke, berarti yang tercatat di bank, yang masuk di bank itu kan berarti 80 ya. Penerimaan bank dalam kurung penagihan piutang itu 80. Kemudian penyesuaian akrualnya itu adalah kenaikan piutang. Kalau piutang akhir dikurangi piutang awal. Nah, berarti ditambah di sini. Berarti di neracanya kan awal neraca ya. Neraca di sini account receivable awalnya 0, akhirnya 20. Nah, berarti perubahan account receivable-nya ada 20. Nah, sehingga dia temulah di sini total penjualannya itu 100. Nah, berarti di sini ditambah penyesuaian akrual. Kayak gitu teman-teman ya. Untuk yang pelunasan dengan BPA 2 pelunasan non bank non kas itu kurang lebih analoginya sama kayak jurnal kayak gini. Kalian tinggal kembangkan lagi. Oke, kita lanjut di soal. Oke, yang pertama diuji adalah peredaran usaha. Ada temuan 1M. Nah, di sini bilangnya penjualan sebagian lakukan bendaharawan besar 200 juta, tim pemeriksa menemukan adanya temuan bukti invoice yang belum dilaporkan oleh wajib pajak sebesar 1M. Atas temuan tersebut belum dipungut PPN oleh wajib pajak. Nah, berarti kita cek dulu di sini. Ini kan induknya ada PPA badan, PPA pasal 21, 23, 4 ayat 2, PPN. Jadi ini kan semacam rangkuman gitu ya teman-teman dari KKP yang ada di belakangnya gitu. Nah, kita coba ke B. Di sini ternyata PPA badan itu indeksnya B. Kita coba ke B. Nah, ini kalau kalian ingat-ingat, ini sebenarnya adalah item-item yang ada di SPT tahunan, ya enggak? Nah, ini ada di SPT tahunan. Sampai sini ya sampai ini tuh SPT tahunan. Inilah kenapa dari awal aku bilang bahwa pengujian audit pajak itu sebenarnya adalah menguji SPT. Jadi kita bukan menguji laporan keuangan ya, bukan menguji laporan laba rugi, tapi kita menguji SPT.
Nah, di sini coba bahwa peredaran usaha itu indeksnya B1. Nah, ini kan ketemu bahwa oke, sebenarnya aku jelasin dulu ya teman-teman. Bedanya koreksi yang ada di ini, yang ada di B1 sampai B6, dan bedanya koreksi yang ada di B7 dan B8. Nah, sebenarnya kan kalau kalian mau koreksi semua di B7 atau B8 kan sebenarnya juga bisa ya teman-teman. Nggak masalah sebenarnya. Hasilnya akan tetap sama. Ataupun kalau kalian nggak koreksi di B7, B8, tapi koreksinya di B1 sampai B6 semua juga nggak ada masalah sebenarnya. Angkanya nanti akan tetap sama. Nah, tapi perbedaannya di sini adalah B1 sampai B6 itu adalah koreksi bukti, teman-teman. Sedangkan B7 sampai B9 itu adalah koreksi fiskal. B7, B7, B8, B7, B8, B7, B8 itu adalah koreksi fiskal. Nah, bedanya koreksi bukti sama koreksi fiskal kira-kira begini, teman-teman. Misalkan ada biaya gaji ya. Biaya gaji sebesar 100 juta. Nah, ternyata dari 100 juta ini ada temuan bahwa 20 jutanya fiktif. Temuan 20 juta itu berupa fiktif. Artinya di sini nggak ada pekerjanya, tapi dia tulis aja di situ ada biaya fiktif 20 juta. Nah, kalau koreksi bukti fiktif ini akan masuk di koreksi B2 atau B3 ya teman-teman. Tergantung apakah dia masuk HPP atau masuk ke biaya lainnya gitu. Sedangkan kalau misalnya temuannya itu ternyata dalam 20 juta ini itu dalam bentuk natura, nah ini koreksinya ada di B7. Oke, gitu teman-teman ya. Bisa dibedakan kan ya antara koreksi yang ada di B1 sampai B6 sama koreksi yang ada di B7, B8. Ini B7 sampai B8. Nah, kita coba cek di B11. Sebenarnya emang KKP ini emang berlapis-lapis gitu teman-teman. Di sini peredaran usaha. Nah, dari peredaran usaha ini kan kalau di SPT tahunan itu kan kolom yang ada itu cuma peredaran usaha gitu kan, nggak ada rinciannya gitu. Berarti di KKP peredaran usaha kita harus mengacu pada ledger perusahaan. Nah, gitu. Misalnya kalau di sini kan dia cuma mencatat penjualan ya penjualan gitu kan. Sedangkan bisa aja kan dia misalnya nulisnya itu gini, penjualan, kemudian dikurangi retur, dikurangi diskon. Nah, kalau misalnya ledger perusahaannya bilang gitu ya, berarti kita tulis sekalian gini, retur, diskon, kemudian returnya misalnya diuji di B12, yang diskon di B13. Nah, inilah perlunya mapping tadi teman-teman. Jadi peredaran usaha ini isinya apa gitu kan? Isinya ternyata penjualan aja gitu. Berarti ya kita cukup tulis di sini penjualan. Kalau dia misalnya peredaran usaha isinya apa? Isinya penjualan, retur sama diskon. Berarti kita di sini tulisnya penjualan, retur, diskon, dan ini harus diuji gitu. Apakah returnya wajar, apakah pencadangan kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Kemudian ini B11 penjualan kita uji dengan pengujian invoice ada di B111. Nah, ini sebenarnya kalian mau buat berapa lapis pun nggak masalah teman-teman ya. Sampai
informasinya sejelas mungkin gitu, apa yang dilakukan. Nah, ini pengujian invoice. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan invoice nomor ini sekian kepada PTA yang belum dilaporkan sebesar 1M. Sehingga total penjualan menurut pemeriksa adalah 16M 600 juta. Sehingga ada selisih 1M. Kemudian kita juga disuruh membuat pengujian arus uang atau piutang. Sebenarnya kalau kita bisa menggunakan metode langsung, metode tidak langsung ini sifatnya berarti hanya sebagai pendukung gitu ya. Nah, jadi ini pemeriksa bisa menggunakan ini kalau memang lebih yakin ini yang lebih benar. Oke, ini nggak perlu aku bahas lagi. Nah, ini teman-teman. Di soal itu coba kita cek dulu sebentar. Di soal itu ini ya, penerimaan dari pelunasan piutang usaha. Dia bilangnya dari pelunasan piutang usaha. Berarti seharusnya di sini nggak perlu lagi nih kita kurangi misalnya pelunasan dengan offset. Nah, ini kan berarti udah bukan, maksudnya kalau di sini ada penerimaan dan penghasilan kayak tadi ya, misalnya pencairan deposito itu sebenarnya udah nggak perlu kita kurangkan karena penerimaan uang kas yang masuk di sini adalah penerimaan dari penagihan, jadi udah bersih gitu. Oke. Nah, ini ternyata dari hasil perhitunganku. Ini nggak masalah ya teman-teman kalau beda ya teman-teman. Selisihnya itu minus 14.500, lebih besar yang dilaporkan menurut wajib pajak. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, sehebat apapun pengujian arus uang piutangnya, jika memang wajib pajak tidak melaporkan adanya invoice, berarti itu nggak mungkin kedetek. Karena atas invoice yang nggak dicatat itu nggak di jurnal. Nah, nggak di jurnal berarti otomatis nggak akan ada di piutang, benar nggak? Nah, selama piutang tadi belum dibayar, berarti kan nggak masuk di rekening koran, berarti otomatis dia nggak mungkin kedetek. Itu ya. Nah, inilah teman-teman perlunya kita memahami bagaimana arus penghasilan dari wajib pajak itu. Kalau dicek pakai ini aja nih, nah ternyata kalau nggak ada yang dilaporkan, ada yang nggak dilaporkan, berarti emang susah kedeteknya gitu. Kecuali emang udah dibayar, baru nanti bisa kedetek di sini nambah gitu ya. Oke. Ini udah. Nah, oke, berarti balik lagi ke B11, ternyata kan kita melakukan 2 pengujian ya, teman-teman. Pengujian dengan invoice sama pengujian dengan arus uang dan piutang. Ternyata menurut pemeriksa lebih yakin bahwa pengujian invoice lah yang benar. Makanya di sini ditulis pengujian invoice, nilainya ketemu 16.600. Nilai ini dipindahkan ke B1. Oke, penjualan ketemu 16.600, dari B1 dimasukkan ke B. Nah, di sini 16.600, selisihnya 1M. Oke, kira-kira begitu. Berikutnya kita cek di apa nih, dari audit plan-nya. Harga pokok penjualan, metodenya langsung. Harga pokok penjualan kalau di B itu dia indeksnya B2. Oke. Sebelum ke B2, kita cek dulu mappingnya teman-teman. Nah, ini yang aku bilang mapping tadi. Nah, ini yang ada di laporan laba rugi. Ini yang ada di SPT. Itu teman-teman ya. Jadi karena kita ngecek SPT ya berarti mapping ini harus dilakukan. Misalnya kita pengen tahu biaya sehubungan dengan jasa itu isinya apa. Oh, berarti isinya adalah biaya perbaikan sama biaya profesional, jasa profesional.
Biaya lainnya apa? Biaya lainnya adalah ini biaya operasional sampai biaya lain-lain. Nah, jadi setelah kita tahu mappingnya, kita bisa mengisi di B2 ini teman-teman. Bukan B2, B3 lebih tepatnya. B3 kita mappingkan. Nah, sebelumnya kita ke B2 dulu. Nah, ini kan harga pokok penjualan ya teman-teman. Sedangkan perusahaan yang kita audit itu adalah perusahaan perdagangan. Nah, jadi sebenarnya dari sini sampai sini kalau kalian mau hapus nggak masalah gitu teman-teman. Kita sesuaikan aja gimana kondisi perusahaannya. Itu kalian nggak hapus juga nggak apa-apa sih. Kayak gini. Oke. Kalau perusahaan dagang itu kan berarti HPP-nya adalah perusahaan awal, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, mulai harga pokok penjualan. Nah, di sini dari soalnya itu kan ada ini harga pokok penjualan terdiri dari persediaan awal, pembelian lokal, impor, dan persediaan akhir barang rusak. Oke, kita coba buat di sini B2. Nah, ternyata teman-teman persediaan, tadi kan dia bilang ada persediaan barang rusak. Ternyata persediaan barang rusak itu nggak ada mappingnya teman-teman di SPT. Jadi langsung dinetkan dengan persediaan akhir. Oke, kita cek dulu dari pembelian. Pembelian barang dagangan di B2. Nah, ini sebenarnya ini kan karena ini latihan berarti kan cuma ilustrasi teman-teman ya. Sebenarnya kalau realnya itu kita cek faktur pembelian ke ledger ke laporan laba rugi. Apakah emang ada atau kalian mau tracing juga bisa laporan laba rugi berapa, dicek ke ledger ke jurnal ke bukti ya gitu. Tapi karena ini kan cuma ilustrasi ya kita anggap sudah kita lakukan gitu. Nah, tapi sebenarnya bisa nggak sih kita lakukan ekualisasi dengan PPN masukannya? Sebenarnya bisa teman-teman, tapi karena memang ini nggak disuruh buat lakukan ya teman-teman, jadi nggak perlu kita lakukan. Jadi bisa kita ekualisasi pembelian dengan pajak masukannya. Gitu. Kalau ada selisihnya harus dijelaskan. Oke, berikutnya sampai mana tadi? Pembelian. Kemudian kita cek pembelian impor. Nah, ini ada temuan teman-teman. Pembelian impor di B22. Nah, ini ada kita punya data PIB teman-teman. Data PIB menyebutkan bahwa impornya itu PPh 22 impornya itu 50 juta. Berarti kalau kita gross up berarti bisa ketemu bahwa DPP impornya 2 juta. Sedangkan wajib pajak bilangnya itu 200 M 250 juta. Berarti ada selisih 250 juta. Nah, selisih ini harus bisa dijelaskan wajib pajak. Apakah selisih ini berupa biaya angkut atau apa gitu. Kalau wajib pajak nggak bisa menjelaskan 250 juta ini berarti ada apa ya? Ada istilah ada kemungkinan bahwa wajib pajak ini memalsukan pembelian impornya. Itu ini palsu berarti 250 jutanya. Apakah 250 juta ini dapat dijelaskan gitu. Jadi bukan karena beda dengan PIB kemudian kita koreksi, bukan. Tapi apakah 250 juta ini dapat dijelaskan atau tidak? Itu ya teman-teman. Oke, setelah pembelian impor, kita lanjut ke persediaan awal. Persediaan awal B23. Nah, ini sama, nggak ada koreksi, cukup kita cek di kartu gudangnya,
awal tahun bagaimana keadaannya, terus kita bandingkan dengan gudangnya teman-teman. Kalau ternyata gudangnya kecil tapi kok dia bilang persediaannya banyak, itu kan berarti kan ada indikasi wajib pajak melakukan manipulasi gitu ya dari laporan keuangannya. Oke, ini kita anggap nggak ada temuan. Kemudian, nah ini persediaan akhir. Persediaan akhir kita cek di B24. Nah ini teman-teman, persediaan akhir menurut wajib pajak 2125.500. Menurut pemeriksa juga segini, cadangan persediaan akhir segini. Nah ternyata dari keterangannya itu ada bahwa 7.500.000 yang benar-benar rusak itu 7.500.000, sisanya cadangan. Nah, berarti seharusnya cadangan persediaan akhirnya itu lebih kecil, teman-teman, sehingga persediaan akhirnya lebih besar gitu. Tapi itu bukan merupakan koreksi bukti, teman-teman. Itu adalah koreksi fiskal. Jadi nggak kita koreksi di sini, tapi dikoreksi di B7. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini wajib pajak melakukan pencadangan persediaan barang rusak yang akan dikoreksi di KKP B7. Oke, dijelaskan juga teman-teman. Kemudian ini udah persediaan akhir. Oke, ketemu di sini. Ini temuannya cuma di tadi ya teman-teman, di pembelian impor. Kemudian, nah ini mana ya, B1 udah. Dan biaya usaha lainnya kita cek ke B3. Nah, B3. Nah, ini kalau kalian amati ini adalah 1 sampai 10 ini adalah item-item yang ada di SPT, ya kan? Nah, di lampiran, ini item-item di lampiran 1771 yang lampiran 2. Nah, ini kalian bisa cek bahwa 1 sampai 10 ini sebenarnya adalah item-item dari sini. Nah, inilah perlunya kita lakukan mapping tadi buat memasukkan biaya-biaya tadi ke sini. Nah, yang termasuk biaya lainnya apa aja, yang termasuk biaya sehubungan dengan jasa apa aja, nah itu kita masukkan ke sini. Nah, mapping B3 tambah B4, mapping B9 ini. Nah, kemudian menurut pemeriksa kita cek masing-masing di KKP-nya, teman-teman. Nah, gaji, bonus, upah, gratifikasi yang pertama. Yang pertama kan ini kan gaji, upah, bonus B31. Nah, gaji, upah, bonus B31 yang di B31 ini isinya adalah ledgernya, teman-teman, ledger dari perusahaan. Nah, ledger dari perusahaan ternyata setelah dicek di sini ledgernya itu isinya adalah mana ya? Ledgernya itu isinya adalah gaji pegawai, tunjangan, bingkisan, iuran BPJS dan seterusnya. Nah, ini nggak perlu kita koreksi karena buktinya emang udah sesuai gitu kira-kira. Kalau kenapa kok bingkisan hariannya nggak dikoreksi, padahal itu kan natura gitu. Nah, itu koreksinya ada di B7, bukan di sini. Kecuali kalau bingkisan hari raya ini sebenarnya nggak ada, nah itu baru kita koreksi di sini. Jadi yang ini koreksi bukti, yang B7 koreksi fiskal. Oke, ternyata nggak ada temuan. Kemudian B32 juga nggak ada temuan. Nah, ini biaya transportasi, kita cek ke ledgernya, ada biaya transportasi sama biaya BBM. Kemudian B33, penyusutan. Nah, ini sebenarnya kalau ledgernya dia terdiri dari misalnya mesin, kemudian bangunan, nah itu juga bisa teman-teman. Tergantung ledger perusahaannya itu gimana. Karena ini nggak ada ya berarti ya penyusutan dibaca. B3, B4, biaya sewa. Nah, biaya sewa terdiri dari biaya gedung, sewa gedung dan juga sewa kendaraan. Jadi yang di atas yang di B3 ini adalah item SPT, kemudian di rinciannya 3132 itu isinya adalah ledgernya, ledger dari perusahaan.
B34 udah, B35. Nah, ini biaya bunga pinjaman, ledgernya pinjaman kepada PT ADI, sanksi administrasi dan terlambatan SPT. Oke, ini nggak ada koreksi. Biaya piutang tak tertagih juga nggak dikoreksi. Kemudian biaya royalti nggak ada, ya 0. Nah, ini teman-teman, biaya promosi. Di keterangan soal ada keterangan kalau dari biaya promosi itu sebesar berapa ya? Kalau nggak salah ini 96.000 kali 200 box dikali 100 per 120. Harga pokok penjualannya itu dia 2 kali catat. Jadi di HPP udah dicatat, di biaya usaha dicatat lagi. Nah, gitu. Atas sampel itu telah dimasukkan sebagai harga pokok penjualan. Jadi ini bukan kesalahan, jadi ini bukan koreksi fiskal, teman-teman, tapi koreksi bukti. Yang atas 200 box ini nggak ada buktinya, karena ini emang double accounting gitu. Jadi 2 kali pencatatan. Sehingga di KKP B38 ini B39 ini ada koreksi 16 juta. Nah, ini bentuknya nggak harus begini, teman-teman. Kalian buat bentuk kayak gini nggak masalah sebenarnya. Karena yang di tengah ini kan bebas ya, teman-teman. Kalian mau bikin kayak apa juga nggak ada masalah. Oke. Ini udah, promosi udah. Biaya lainnya. Nah, biaya lainnya, nah inilah kenapa perlunya mapping tadi, teman-teman. Biaya lainnya isinya kan ini 11 sampai 15. Nah, itu kalian catat. Ledgernya di sini adalah operasional, asuransi, pajak, sumbangan, lain-lain. Ini nggak ada koreksi, semuanya ada buktinya gitu. Kemudian B4, penghasilan luar usaha itu terdiri dari sewa bangunan, sewa alat, dan seterusnya. Oke. B5, biaya dari luar usaha itu dia PPh pasal 4 ayat 2 sewa sama PPh 4 ayat 2 jasa giro dari bank. Penghasilan neto luar negeri tidak dilakukan pengujian. Nah, ini B7. Oke, teman-teman. Kita masuk ke koreksi fiskal. Ini yang penting sebenarnya. Kita balik lagi ke sini, teman-teman. Nah, ini kenapa perlu kita buat koreksi fiskal lebih dulu itu sebenarnya biar lebih gampang. Misalkan gini, biaya gaji dan tunjangan itu ada koreksi 31.750. Nah, gitu. Kemudian kita cek di B7, koreksi di B7 itu ini penggantian imbalan pekerjaan dalam bentuk natura 31.750. Untuk rinciannya kita bisa cek di KKP B73. Nah, ini teman-teman. Kita koreksi di gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium. Jadi di KKP pendukung dari B7 ini yang kita koreksi itu adalah item yang ada di B3, teman-teman. Jadi bukan nanti kita tulis di sini gaji gitu, enggak, tapi kita cocokkan dengan apa yang kita tulis di B3. Nah, misalnya lagi koreksi yang di sini. Misalnya ini biaya sumbangan gitu. Biaya sumbangan itu kan nggak ada ya, teman-teman, di SPT. Adanya di SPT itu kita catat sebagai biaya lain-lain. Nah, sehingga di sini koreksi harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan itu kita catat di B75 itu sebagai biaya lainnya gitu. Jadi di sini bukan dikoreksi biaya sumbangan, perkiraannya bukan biaya sumbangan tapi biaya lainnya. Jadi kita sesuaikan dengan mapping yang ada di B3 itu kira-kira. Kalau kalian nulisnya di sini yang mana tadi ya? B79.
B75 ternyata. Kalau kalian tulisnya di sini biaya sumbangan malah salah. Soalnya di P3 kalian nggak ada biaya sumbangan, adanya biaya lainnya. Itu seterusnya kalian masukkan koreksi tadi masing-masing. Kemudian tinggal kalian rekap di B1, di B, indeks B, kok sampai koreksi fiskal negatif, koreksi fiskal positif udah. Nah, PPh terutangnya ada di B11. Keliru. B11. Nah, untuk yang B11 ini kalian ingat-ingat lagi teman-teman ya, bagaimana cara menghitung PPh badan dengan adanya fasilitas. Nah, tapi rumor-rumornya fasilitas ini akan dihapus teman-teman. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi ngitung kayak gini. Tapi nggak tahu kapan realisasinya gitu. Nah, jadi kalian ingat-ingat lagi 4,8 dibagi peredaran usaha dikali penghasilan kena pajak itu yang dapat fasilitas. Nah, gitu. Oke, setelah itu ada rangkumannya di sini di indeks B. Akhirnya ketemu PPh yang kurang dibayar itu 2 juta ditambah sanksi, ngitungnya sama kayak tadi. Oke, udah kayaknya. Terus apa lagi ya? Nah, ini sama kayak tadi, kalau misalnya ada temuan yang berhubungan dengan STP, kalian bisa masukkan di sini. Oke, udah kayaknya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, partisipasinya di sentir hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari aku, dan juga kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.